welcome to my YouTube channel. Kali ini aku akan ngebahas tentang Islam di Asia Tenggara. Jadi pertama, kalian pernah gak sih kepikiran kenapa sih Islam bisa punya pengaruh yang besar di Asia Tenggara? What? Pasti kalian penasaran kan? Mari kita bahas dari awal. Asia Tenggara, wilayah yang kaya akan budaya dan keanekaragamannya, adalah rumah bagi lebih dari 600 juta orang loh. Di tengah keramaian ini, Islam menjadi agama mayoritas di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tapi, kalian sempat terfikirkan gak sih bagaimana bisa Islam memiliki pengaruh sebesar ini? Nah, jawabannya terletak pada posisi geografis Asia Tenggara yang cukup strategis. Sebagai penghubung antara Timur Tengah, India, dan China, wilayah ini menjadi pusat perdagangan sejak zaman dahulu. Ini menjadikannya tempat ideal untuk pertukaran budaya, ide, serta agama. Kemudian sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara yang dimulai sekitar abad ke-13 melalui para pedagang muslim dari India, dari Persia, serta Arab. Namun tidak hanya pedagang, para ulama dan pendakwah juga memainkan peran penting. Mereka menyebarkan Islam dengan cara damai, berbaur dengan masyarakat lokal, dan memperkenalkan ajaran Islam melalui pendidikan dan pengajaran spiritual. Pernikahan lintas budaya juga menjadi sarana penyebaran Islam. Jadi, ketika pedagang muslim menikahi penduduk lokal, mereka membentuk keluarga yang menggabungkan budaya setempat dengan ajaran Islam. Nah, ada satu fun fact. Sebagian besar masyarakat pesisir di Asia Tenggara itu lebih dulu menerima Islam dibandingkan masyarakat pedalaman. Kenapa sih? Karena akses perdagangan lebih mudah di wilayah pesisir. Selanjutnya, tempat-tempat seperti madrasah-madrasah menjadi pusat pendidikan penting karena selain mengajarkan Al-Quran, mereka juga menjadi tempat penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang lebih luas. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, Islam di Asia Tenggara ini berkembang menjadi bagian penting dari identitas budaya dan sosial. Karena apa? Karena generasi mudanya juga kini membawa Islam ke dalam konteks modern. Mereka aktif dalam kegiatan sosial dan keanekaragaman dan memadukan tradisi dengan inovasi. Jadi para pemuda ini membuktikan bahwa Islam di Asia Tenggara bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari masa depan yang penuh potensi dan keberagaman. Dari perdagangan hingga pendidikan, dari pernikahan hingga politik. Yang pastinya Islam di Asia Tenggara memiliki cerita yang kaya dan sangat menarik, bukan? Tapi kita sudah ada di ujung video. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini bersama aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.